Ya, Assalamualaikum Ibu Hamliani. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Apakah Ibu hari ini ada waktu Bu? Alhamdulillah ada nih Bu. Sore ini dah lempeng waktu saya. Kayak apa nih? Kira-kira ada masalah apa nih Bu? Banyak sih Bu permasalahan. Bisa nggak Bisa saya dong. bicara sama Selalu ada Ibu? waktu. Oke, selalu Nggih, ada waktu untuk Ibu Sumi. Eh, nggih. Silakan Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Pian Ibu mau mendengarkan saya ini. Gini Bu, eh, saya memiliki banyak permasalahan Ibu di sekolah saya. Nggih. Hmm, Saya resah nih Bu dengan pendidikan di sekolah saya. Di sekolah saya ini saya bingung karena kekurangan banyak guru dan kelasnya rangkap-rangkap Bu. Selama ini Hmm. guru di sekolahan saya itu satu orang guru mengampuh dua kelas Bu. Cuma kelas satu sama kelas 6 yang tidak. Bahkan saya sendiri ikut mengajar di kelas di induk Bu. Nah, saya juga Oh, bingung, loncat-loncat gurunya Bu dari kelas ke kelas rangkap, mana sekolahnya tuh Bu. Sekolahnya lumayan jauh di jaraknya, sekolah induk dan filialnya. Jadi saya resah dengan keadaan murid-murid saya, guru-guru saya, juga dengan kelas yang rangkap ini Bu. iya. Gimana ya Bu? Tadi permasalahan Ibu tentang kekurangan guru dan sekolah rangkap ya Bu ya. Berarti ada dua sekolahan selain sekolah induk Ibu dengan sekolah filial tadi ya Bu ya. Eh, Iya Bu. Selama ini bagaimana perasaan Ibu Sumi saat menghadapi permasalahan kekurangan guru sama sekolah rangkap tadi Bu? Ya, kalau perasaan saya sedih, banyak sih yang terpikirkan tuh, macam-macam, Bu. Bingung, keinginan seperti ini yang ingin diraih, ternyata belum bisa. Perasaan saya juga banyak berkecamuk dalam pikiran saya melihat guru yang loncat sana, loncat sini, kemudian letak rumahnya juga jauh, kemudian dengan 6 guru, Bu, 6 Ya, guru kelas oke. mengampu 12 kelas. Bayangkan. Nah, itu pun ada kelas yang nggak bisa ditinggalkan, maksudnya kelas satu itu satu orang guru. Jadi kadang-kadang saya juga ikut ngajarin di kelas, apalagi kalau ada teman saya yang sedang sakit atau sedang ada tugas ke dinas. Lalu kelasnya bukan hanya dua, bertambah Bu, empat bahkan sampai beberapa kelas, 4 sampai 3 kelas. Saya juga bingung. Terus bagaimana cara mengatasinya? Saya resah. Eee, untuk selanjutnya saya juga berpikir kadang-kadang mau mundur nih jadi kepala sekolah karena sangat bingung mengaturnya. Depodik cuma satu, eee, sek gurunya juga terbatas, itu aja nggak bisa nambah guru lagi karena kalau depodiknya penuh. Satu sekolahan, 2 sekolahan, depodiknya satu. Nah, 2 sekolahan, depodik satu Bu, jadi bingung untuk mengatur Oh, guru-gurunya, nggih. jadi nih, 2 sekolahan, 6 kelas gitu ya, Bu, ya. Terus, Nggih, sekolahannya jadi rangkap 2, gurunya tetap tetap di 6 orang itu. iya Bu. Itu kira-kira, apa saja sih, Bu, faktor penyebab permasalahan, kekurangan guru itu kan sama sekolah rangkap tadi, Bu? Apakah satunya itu filial tadi ya, Bu, ya? Nah, di situ Iya, Bu. pasti ada faktor, penyebabnya, Bu. Ya, sebenarnya faktor penyebabnya itu, Bu, selama ini kekurangan guru itu memang depodiknya jadi satu, Bu. Kalau depodik jadi satu, otomatis secara depodik itu penuh gurunya, Bu. Cuma secara
eee, secara real di lapangan itu 12 Iya. kelas, heeh. Oh, Kemudian baik. guru olahraga juga nggak ada, guru agama cuma satu, 12 kelas, Bu. Nah, itu bikin saya resah sekali. Iya, Faktornya itu, jadi Bepodiknya satu, faktor nggih. Dapodiknya 1, kalau 2 ya lumayan mencukupi itu, Bu, ya. Lebih Iya, dari yang berlimpah akhirnya itu dengan 6 guru, 2 sekolah, seharusnya banyak, cuma nggih, ini kan terbacanya cuma 1 Dapodik, lalu, di situ permasalahan yang mungkin Ibu iya. keteteran dalam, pengajaran ke murid ya, Bu, ya. Iya, Terus Bu, bagaimana tadi kondisinya belajar, murid itu karena kekurangan guru dan sekolah rangkap tadi, Ibu? Yang kondisi ya, belajar murid. kondisi saat ini sih ya kalau dibilang prihatin ya sangat prihatin karena kegiatan belajar mengajar begitu sulit, guru tidak fokus, guru harus pindah kelas lagi untuk memenuhi kegiatan belajar kelas lain untuk keberlangsungan itu guru pun sulit fokus, Bu, sulit fokus untuk mengajarnya. Dan apalagi tadi seperti guru yang kalau ada tugas luar, seperti misalnya ada yang jadi bendahara Ya, rapat, kemudian jadi operator juga rapat, kemudian yang ditinggalkan kan 2 kelas, Bu, otomatis yang ditinggalkan jadi 4 kelas. Nah, seperti itu, Bu. Jadi permasalahan sangat kompleks sekali sih. iya, sangat sangat banyak ya, Bu, ya, Iya, dengan, kondisi belajar yang masih ya keteteran ya kalau saya lihat dari paparan Ibu, itu oke, karena 2 sekolahan juga apabila ada guru yang rangkap pekerjaannya ya, Bu, ya, ada oke, sebagai dapodik, atau apa, untuk rapat dan lain sebagainya. Nah, maka kelas yang di-handle itu akan kosong ya, Bu, ya. Nah, itu oke, Bu. mengakibatkan kondisi murid tadi, sangat kacau, untuk mengatasinya kalau Ibu Sumi sendiri kan pastinya sangat keteteran ya, Bu, ya. Nah, apa yang dapat Ibu Sumi lakukan untuk mengurangi permasalahan tentang, eee, guru dan sekolah yang Ibu ini ada 2 ini? Iya, kalau yang paling minim sih bantuan kepada teman-teman saya itu Ya, ya ngikut belajar, ikut mengajar, Bu. Bahkan iya, sekarang saya juga ikut memegang kelas 3 di SDN Induk dan saya oke, juga ikut mengajar kelas-kelas lain di mana kelasnya yang kosong kalau gurunya ada tugas di lain, Bu. Kemudian saya juga mengkonsultasikan dengan pengawas, Korwil, bahkan dengan Dinas Pendidikan, bahkan sudah mengajukan permohonan penambahan guru, kemudian dengan penegrian, Bu, dengan usul penegrian. Nah, itu adalah untuk sementara cara saya untuk mengatasinya. iya. Tadi Nggih, sudah, ke Korwil juga Ibu, ke Dinas Pendidikan juga, lalu, nggih. eee, ada bagaimana tuh cara Ibu tadi kan sudah berkoordinasi dengan pihak pemangku, kebijakan tadi, apakah ada, itu harapan Ibu untuk ke depannya? Iya, Apa ada harapan yang iya, Bu. dari Banyak sekali sih harapan saya untuk terpenuhinya guru, untuk terpenuhinya KBM, ya Bu, kegiatan belajar mengajar yang aman, nyaman, terlaksana dengan baik, kemudian menjadikan SD negeri kan yang di filial itu, iya, kemudian pemenuhan guru di sana supaya gurunya tidak loncat sini, loncat sana akibatnya sekelas rangkap dan lain sebagainya. Harapan saya dinas segera merealisasi permohonan saya untuk penegrian karena kemarin Bu, itu saya kemarin sudah konsultasi sama Bapak Kasih Kurikulum sih, Bu. Kemudian saya diberi iya, ruangan untuk penegrian itu kemarin tahun 2023. Cuman kemarin saya disuruh juga untuk mengusulkan ke dinas perizinan, Bu.
Setelah saya mengurus ke dinas perizinan dan mendapatkan izin pada awal bulan Juli, kemudian izin penegriannya keluar pada awal bulan Juli tadi, dan sudah saya ambil, saya kabarkan, saya bawa ke dinas, ternyata dinas masih menunggu katanya Bu, masih menunggu konfirmasi dari Bapak Bupati, dari pemerintah, dan ke pusat, dan prosesnya juga agak lama katanya seperti itu. Kemudian saya juga menemui Pak Kasih PTK, karena saya kesulitan guru, gimana Pak untuk penambahannya. Kalau memang untuk sementara belum bisa Bu, kita tunggu formasi CPNS yang baru, kemudian P34 yang baru tahun 2024 ini, semoga pian dapat uh, guru, kata beliau. Jadi saya tanya lagi sama beliau, gimana Bu, gimana Pak, kalau misalnya nanti saya nggak dapat guru, bisa nggak saya cari honor? Karena untuk membantu teman-teman saya yang kesulitan mengajar ini. Bisa Bu, tapi nggak bisa masuk depotik, katanya seperti itu. Iya. Itu sih, nggih. Iya, bagus sekali sih. Berarti sudah ada rencana Ibu, Sumi untuk ke depannya itu tentang permasalahan yang Ibu hadapi tadi. Nah, siapa saja yang dapat membantu, Ibu Sumi dalam, mengatasi permasalahan ini, Bu? Iya, yang dapat membantu saya sih banyak Bu sebenarnya, tapi saya sendiri mungkin yang agak kemarin tuh rasa gimana gitu. Kalau teman-teman saya selalu memberi semangat, rekan sejawat sama sesama kepala sekolah, memberi semangat, semangat Bu, nanti terselesaikan. Kadang mungkin nggak ada solusinya gitu. Kemudian Bapak pengawas selalu memberikan dorongan dan semangat. Kemudian teman-teman satu sekolahan juga memberikan semangat dan dorongan. Juga warga sekitar sekolah juga mendukung sebenarnya Bu dengan saya, karena sebenarnya saya juga tinggal di daerah sini. Jadi warga setempat tuh mengapresiasi banget perjuangan saya. Tapi kadang-kadang ya mungkin jenuh tadi Bu. Jadi sumpah pikiran saya ini. Jadi sampai uh, mau minta solusi sama ibu tadi, minta bicara sama ibu, nggih. Begitu, Bu. Iya. Dilihat, dari paparan Ibu juga untuk rencana yang membantu, yang sudah, eee, Ibu berkoordinasi itu sangat usaha Ibu tuh sudah sangat luar biasa, Ibu. Eee, ini yang rencana tadi, kapan kira-kira Ibu mau mulai agar ini berjalan terus berkelanjutan itu? Seperti, eee, ini kan masih belum ada hasil kan, Bu, ya, masih datang Nggih. atau berlanjut ya, untuk kapan rencana dimulai ini? Nggih, Bu. Sebenarnya ya sudah saya mulai sebelum saya definitif sih, tahun-tahun 2022 kemarin, tahun 2022 sudah saya mulai menjajaki ke dinas pendidikan, ke Korwil, bertanya sama teman-teman kepala sekolah. Bukan tidak hanya satu wilayah kecamatan di Pengaron Sambung ini aja, wilayah Korwil, bahkan saya sampai ke keluar kecamatan, ke Kecamatan Sumetabuk. Contohnya teman saya di sana, saya juga berkoordinasi dengan teman saya itu, kemudian saya diberi solusi dan dorongan, kemudian rencana saya ini karena sudah saya mulai dan belum mendapatkan hasil yang maksimal, mungkin saya akan terus melanjutkan melanjutkan untuk meneruskan perjuangan saya ini, untuk menegrikan SD Filia, kemudian Membanyak membanyak membanyakkan atau menambah guru lagi, Bu, menambah guru lagi, yang agar atasilah kelas rangkap dan, eee, terciptalah kenyamanan pembelajaran pada sekolah kedua sekolah saya ini. Kemudian, selain itu, selain penegrian, saya juga berharap gurunya lengkap sih nanti ke depannya, karena harapan saya begitu besar SD,
SD saya ini kan 2 ya Bu ya, SD saya Iya, ini juga maju seperti sekolah-sekolah lain, mendapatkan, mendapatkan guru yang banyak, belajar yang nyaman, seperti di kota yang lain pada umumnya, Bu. Walaupun kami ini tinggal di desa, kami menginginkan pendidikan secara maksimal dan utuh untuk anak-anak kami. Itulah harapan iya, saya ke depannya dan saya akan terus melanjutkan perjuangan saya ini demi anak bangsa, Pak. Anak bangsa, Bu. Nggih. iya. Ini kan sudah dari tahun, rencana Ibu tuh sudah dimulai ya, Bu, ya, dari tahun Iya. 2022, lumayan ini Hmm. Ibu udah 2 Nggih. tahun, mudah-mudahan, eee, SD yang filial itu akan negeri, maka akan teratasilah secepatnya ya, Bu, ya, mudah-mudahan, Nggih, Bu. Dinas Amin. Pendidikan dan lainnya itu mengabulkan keinginan Ibu karena dilihat dari usaha Ibu itu insyaallah, usaha tidak akan mengkhianati hasil Ibu. Semangat untuk Nggih, Ibu, Bu. Nggih, Bu. insyaallah ada Terima hasilnya, kasih. semua Ya. Nggih, terima kasih, Bu, telah mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih juga atas solusinya yang muncul ketika Ibu berbicara dengan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya nanti bolehlah kalau saya punya masalah kontak-kontak Ibu ya kan, Bu? Iya, saya sangat bersedia. Alhamdulillah Ibu mau terbuka dengan saya dan kita bisa bertukar pikiran. Terima kasih juga Ibu untuk curhatannya kepada saya dan, apa ya, kita bisa sharing di sini, bisa berbagi cerita, bisa mendapatkan solusi. Juga terima kasih untuk Ibu Sumi sudah, menjadikan saya sebagai teman curhatnya. Terima kasih juga Ibu. Oke, Bu.